betulkah Turki Utsmani menjadi penyebab bangsa kita dijajah oleh Belanda atau oleh Portugis dan Spanyol ataupun oleh bangsa-bangsa Eropa yang lainnya? Sebagaimana kita ketahui ya di bangku sekolah bahwasannya kita dijajah oleh bangsa Eropa, terutama Belanda, itu dikarenakan memang pada awalnya bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa banyak sekali motifnya. Ya, mulai dari 3G, ya, Gold, Glory, Gospel, kemudian ingin mencari rempah-rempah ke sumber aslinya, ditemukannya alat navigasi, kemudian ingin membuktikan teori Copernicus atau Galileo Galilei bahwasannya bumi itu bulat, dan banyak hal yang lain yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Selain itu juga mungkin ada faktor terjadinya revolusi industri di Eropa dan yang lainnya. Namun ada salah satu penyebab yang mungkin jarang kita bahas di bangku sekolah pun di Indonesia khususnya jarang. Ada yang mengatakan bahwa betulkah bangsa kita dijajah itu karena disebabkan oleh kekhalifahan Turki Utsmani? Nah, memang hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah salah satu penyebab kenapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Karena pada waktu itu kan bangsa Eropa yang ya secara iklimnya kan iklim subtropis, ya, iklim sedang, di mana ada 4 musim. Mereka sangat memerlukan makanan-makanan ataupun rempah-rempah sebagai penghangat tubuh, sebagai bumbu masakan, kemudian sebagai minuman, dan hal-hal yang lainnya. Mereka memerlukan rempah-rempah karena pada waktu itu di Eropa salah satu pusat perdagangan, ya, pusat perdagangan kontinental, pusat perdagangan internasional, salah satunya adalah di Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah tempat pertemuan 3 kebudayaan besar dunia, ya, dari mulai Asia, Eropa, Afrika. Nah, mereka bersatu di satu titik, yaitu Konstantinopel. Selain tempat peradaban, selain kota peradaban, Konstantinopel juga dikenal sebagai kota perdagangan internasional, di mana barang-barang yang dari Asia itu menuju Eropa, ya, pintunya ke Konstantinopel. Begitupun dari Eropa ke Asia, ya, ke Konstantinopel. Dari Afrika juga ke Konstantinopel, karena pada waktu itu belum ada terusan Suez, kan. Nah, pertukaran barang antar negara, antar bangsa di dunia pada waktu itu ya pusatnya di Konstantinopel. Salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa, ya, rempah-rempah, di mana rempah-rempah itu ya berasal dari Asia, ya, dari Asia, baik dari Cina, dari Persia, dari India, di mana yang dari India ya berasal dari Malaka, Malaka berasal dari Jawa ataupun dari Maluku. Dari Maluku kerajaan-kerajaan di Nusantara menjualnya ke pedagang-pedagang di Sunda Kelapa, di Sriwijaya, ke Malaka, dari Malaka ke Gujarat, dari Gujarat ke Persia, dari Persia ya ke Konstantinopel. Begitupun dari Cina seperti keramik, sutra, dan yang lainnya ya diperjualbelikan melalui jalur sutra dan menuju ke Konstantinopel, diperjualbelikan dan dibeli oleh orang-orang Eropa. Begitupun barang-barang dari Eropa, ya, dari berbagai negara di Eropa ya diperjualbelikan di Konstantinopel, sehingga di sana terjadi yang semacam pertukaran barang. Di sana terjadi pusat perdagangan, jual beli dan yang lainnya. Begitupun juga dari Afrika dan dari daerah-daerah sekitar di Jazirah Arab pada waktu itu. Situasi politik, ya, di sekitar Laut Mediterania di Eropa, khususnya di Konstantinopel pada waktu itu, memang Konstantinopel menjadi kekuasaan umat Kristiani pada waktu itu. Namun setelah dikuasai oleh Turki Utsmani, akhirnya Konstantinopel itu dikuasai oleh mereka, yang otomatis aturan-aturan yang ada di kota tersebut ya harus sesuai dengan
yang diperintahkan oleh Sultan Turki Utsmani. Dan salah satu aturannya pada waktu itu, kalau saya tidak salah ya, salah satu aturannya orang-orang Eropa setelah dikuasai Konstantinopel oleh Turki Utsmani ya, jadi orang-orang Eropa diberi pilihan. Yang pertama, boleh berdagang di Konstantinopel, dalam artian boleh berjualan dan juga boleh membeli barang-barang yang ada di Konstantinopel itu dengan pajak yang sangat tinggi. Kemudian aturan yang kedua, tidak terlalu tinggi pajaknya asal mereka bisa masuk Islam. Nah, itu dirasa sangat berat oleh bangsa-bangsa Eropa. Setelah mereka juga kalah kan dalam peperangan, mereka juga harus berdagang dengan membayar pajak yang tinggi, kalau tidak harus masuk Islam. Nah, ini sangat berdampak sekali khususnya bagi kerajaan Portugis dan kerajaan Spanyol dan kerajaan-kerajaan yang lainnya di Eropa, sehingga mereka mencari cara bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, terutama rempah-rempah, dapat dipenuhi tanpa melalui Konstantinopel. Yang akhirnya selain faktor-faktor yang tadi, ditemukannya alat navigasi, kemudian ingin membuktikan teori Galileo Galilei, ingin memperlebar pasar produksi, kemudian ada semangat ingin balas dendam juga karena akumulasi atau dampak dari perang ya antara umat Kristiani sama umat Islam. Akhirnya ya mereka mencoba untuk melakukan penjelajahan samudra, dan penjelajahan samudra terjadi, banyak para pelayar-pelayar yang berlayar mencari dunia baru. Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan banyak yang lainnya, baik yang diutus dari kerajaan Spanyol ataupun dari kerajaan Portugis, yang pada akhirnya diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain atau negara-negara yang lain di Eropa. Dan sampailah kan ke Malaka salah satunya, dan ditemukan sumber rempah-rempah yaitu di Maluku. Nah, sehingga terjadilah kolonialisasi dan imperialisasi di wilayah-wilayah yang mereka temukan, salah satunya di Indonesia. Jadi tidak bisa dianggap salah juga, memang betul salah satu faktor kenapa kita terjadi atau mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa ya, karena Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Namun apakah kita melempar kesalahan kepada kekhalifahan Turki Utsmani? Tentu kita sebagai seorang pelajar ya harus berpikir juga, memang itu salah satu faktor dari luar kenapa kita dijajah, dan ada juga kan faktor dari dalamnya kenapa kita dijajah, bahkan kita dijajahnya sangat lama ya. Salah satunya kita mudah terprovokasi, kita mudah diadu domba antara kesultanan yang satu dengan kesultanan yang lain, juga mudah diadu domba, karena memang pada waktu itu sangat urgen kalau dilihat dari sudut pandang khalifah ya. Pada waktu itu Muhammad Al-Fatih ya sangat urgen untuk menguasai Konstantinopel, dan tidak bermaksud agar Indonesia dijajah tentunya, karena memang kita dijajah ya karena memang kesalahan bangsa kita sendiri kan, ada faktor dari dalamnya. Salah satunya tadi, kita mudah diadu domba, kita mudah terprovokasi, kemudian kita juga mengalami kebodohan ya dalam hal ekspor impor dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan, dan itu salah satu faktor yang lebih penting sebetulnya kenapa kita dijajah dan mengalami kolonialisasi serta imperialisasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Oke, itu saja untuk berbagi malam ini, karena sekarang malam ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support terus channel ini agar saya lebih bersemangat berbagi konten-konten yang inspiratif, edukatif, dan inovatif. Salam historical project.